Shalom anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita akan mengulang materi kita. Yang pertama, membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya seharusnya kita kenang dan jangan sampai lupa. Masih ingat apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Mari. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali secara resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dengan tema membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tema membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sidang yang ketiga hanya dihadiri oleh 38 orang saja. Ketua BPUPKI saat itu adalah Insinyur Soekarno dan mereka melakukan sidang tersebut di gedung Chow Sang In, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Mari perhatikan gambar berikut. Di dalam sidang tersebut Muhammad Yamin memberikan usulan mengenai dasar Indonesia merdeka secara lisan. Yang pertama, isi usulan Muhammad Yamin: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar terdapat pasal dan ayat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kita akan melanjutkan ke bab 2. Di bab 2 kita belajar tentang norma dan keadilan. Apa itu norma? Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Norma biasanya berlaku di lingkungan masyarakat. Sedangkan keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun menyangkut manusia. Di Indonesia ada beberapa norma yang diakui. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama.
Yang keempat, norma hukum. Di Indonesia terdapat beberapa suku, ras, agama. Agar segala perbedaan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, maka dibuatlah norma. Apa fungsi norma tersebut di dalam masyarakat? Yang pertama, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan bermasyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, sehingga masyarakat rukun, tentram di dalam melakukan aktivitasnya sebagai rakyat yang ada di negara kita. Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara garis besar, ada beberapa fungsi norma hukum. Yang pertama adalah memberi pengesahan atau legitimasi. Yang kedua, sebagai alat rekayasa. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan di dalam bermasyarakat. Yang keempat, terwujud di dalam masyarakat. Di dalam keadilan terdapat nilai-nilai yang harus diwujudkan di dalam bermasyarakat. Di antaranya adalah keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komutatif. Demikian materi kita. Selamat mempersiapkan ujian tengah semester. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.